Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmat Firdaus Isrono dengan NIM 101325031. Nama saya Poltak Alexander Spotar dengan NIM 1013-25021. Baik, jadi di sini saya dan teman saya ingin mempresentasikan hasil proyek kami berdua yang berjudul PLTS Terapung Cirata, Pembangkit Energi Terbarukan Terbesar di Asia Tenggara. Berikut nama anggota dan berikut adalah materi presentasi kami. Untuk bab 1 ada pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 stabilitas penyebaran energi, dan bab 4 kesimpulan dan saran. Untuk bab 1 akan dibacakan oleh teman saya, Poltak. Pada bab 1 kita membuat melatar belakangnya, yaitu sebagai PLTS Terapung Cirata merupakan proyek energi terbarukan yang beroperasi sejak November 2023 di Waduk Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas 192 MWP. Proyek ini menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan berperan penting dalam penyediaan energi bersih serta mendukung target net zero emission Indonesia tahun 2060. Baik, berikut adalah untuk rumusan masalah 1.2. Bagaimana kontribusi PLTS Terapung Cirata terhadap pengembangan energi terbarukan di Indonesia? Dan apa keunggulan dan tantangan dalam implementasi PLTS Terapung di Waduk Cirata? Sejauh mana PLTS Cirata mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia? 1.3 ada tujuan penelitian, mengkaji teknologi dan inovasi panel surya terapung sebagai solusi energi efisien, menjelaskan peran PLTS Cirata dalam pengembangan energi terbarukan nasional, menganalisis dampak lingkungan dan sosial termasuk pengurangan emisi dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan di sini Lanjut. sebagai ruang lingkup penelitian kita, penelitian dibatasi pada aspek teknologi PLTS terapung, kontribusinya terhadap energi terbarukan, serta dampak lingkungan dan sosial di sekitar Waduk Cirata. Dan yang berikutnya itu metode penelitian. Kita di sini membuat metode penelitiannya, yaitu dengan menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada proyek PLTS Terapung Cirata. Baik, di sini ada bab 2. Bab 2 untuk 2.1, definisi energi terbarukan dan PLTS. Definisi energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diketahui secara alami dan berkelanjutan, seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Energi ini berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menekan emisi gas rumah kaca. Energi surya dan sistem fotovoltaik. Energi surya merupakan yang berasal dari radiasi matahari dan diubah menjadi listrik menggunakan teknologi fotovoltaik. Sistem fotovoltaik bekerja berdasarkan efek voltaik pada material semikonduktor yang menghasilkan arus listrik searah atau DC, dan kemudian diubah menjadi arus bolak-balik atau AC melalui inverter. Di sini Pembangkit kita listrik tenaga surya. Nah, di sini kita menganalisis yaitu pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan panel surya untuk menghasilkan energi listrik secara ramah lingkungan. PLTS tidak menghasilkan polusi udara selama operasi sehingga mendukung sistem energi berkelanjutan. PLTS terapung eh, adalah pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang di atas permukaan air seperti waduk atau danau. Teknologi ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan lahan dan meningkatkan efisiensi panel melalui efek pendinginan dan air dari air atau Sahau et al. 2016. Manfaat lingkungan PLTS terapung. PLTS terapung mampu menurunkan emisi karbon, mengurangi penguapan air waduk, serta meminimalkan alih fungsi lahan darat.
Teknologi ini mendukung pembangunan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Referensi dari IRENA tahun 2020. PLTS Terapung Cirata. PLTS Terapung Cirata merupakan PLTS terapung terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam meningkatkan bauran energi terbarukan nasional. Proyek ini mendukung target net zero emission serta menjadi contoh penerapan teknologi energi hijau di negara berkembang. Dari referensi antara News 2024 dan SDM 2023. Berikut ada bab 3. Di sini kita untuk ada bab 3 yaitu kontribusi energi terbarukan terhadap sistem kelistrikan. PLTS terapung Cirata berkapasitas 192 MWP berkontribusi signifikan terhadap sistem kelistrikan Jawa Bali dengan memasok listrik ke jaringan utama. Keberadaannya mendukung peningkatan bauran energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta menyediakan listrik bagi sekitar 50.000 rumah tangga tanpa memerlukan tambahan lahan darat. Dan yang kedua itu integrasi Aku skip aja ya. Tulisannya aku sini aja. ke sini. Dan yang berikutnya integrasi dan stabilitas pada sistem distribusi listrik. Yaitu sinkronasi dengan grid. PLTS Cirata terintegrasi langsung dengan jaringan listrik nasional sehingga energi yang dihasilkan dapat segera didistribusikan ke konsumen. Karena sifat tenaga surya yang intermittent, diperlukan sistem inverter dan pengendalian daya untuk menjaga kestabilan tegangan dan frekuensi listrik. Dan yang berikutnya itu dukungan teknologi distribusi. Penggunaan sistem proteksi dan stiker modern membantu menjaga keandalan distribusi listrik. Teknologi ini berperan penting dalam mengamankan jaringan dari fluktuasi daya dan memastikan pasokan listrik tetap stabil. Baik, berikut ada 3.3 yang merupakan peran PLTS terapung dalam penyediaan energi berkelanjutan. Di 3.1 ada mitigasi tantangan musiman. PLTS Cirata melengkapi pembangkit tenaga air atau PLTA di waduk yang sama. Saat musim kemarau menurunkan produksi PLTA, PLTS justru dapat berproduksi optimal sehingga menjaga kestabilan pasokan energi sepanjang tahun. Di 3.3.2 ada efisiensi energi dan dampak lingkungan. Meningkatkan efisiensi panel surya. Selain itu, PLTS Cirata berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon, menekan penggunaan batu bara dan mendukung target bauran energi terbarukan nasional. 3.4 ada tantangan dan strategi penguatan penyebaran energi. Beberapa tantangan utama meliputi ketergantungan pada cuaca, keterbatasan kapasitas terpasang, dan kebutuhan sistem distribusi yang lebih adaptif. Strategi penguatan dapat dilakukan melalui pengembangan penyimpanan energi, perluasan kapasitas PLTS terapung, serta penerapan sistem smart grid untuk menjaga stabilitas jaringan listrik nasional. Berikut ada bab 4 yang berupa kesimpulan dan saran. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian proyek kita yaitu PLTS terapung Cirata merupakan tonggak penting pengembangan energi hijau di Indonesia karena menjadi pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara yang memanfaatkan permukaan waduk Cirata tanpa memerlukan tambahan lahan darat. Proyek ini mampu menyediakan listrik bersih bagi puluhan ribu rumah tangga serta meningkatkan efisiensi energi melalui efek pendinginan air dan pengurangan penguapan waduk. Selain itu, keberhasilan PLTS terapung Cirata mencerminkan komitmen Indonesia dalam mempercepat transisi energi terbarukan melalui kolaborasi antara PLN dan mitra internasional. Proyek ini berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon dan mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia tahun 2060. Dan yang terakhir kita membuat saran itu diperlukan pengembangan lanjutan PLTS terapung di waduk lain di Indonesia guna memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan bauran energi terbarukan.
Selain itu, peningkatan kapasitas pemanfaatan teknologi penyimpanan energi serta penguatan sistem distribusi listrik perlu dilakukan agar kontribusi PLTS terapung PLTS terapung serata terhadap stabilitas dan keberlanjutan sistem kelistrikan nasional dapat semakin optimal. Baik, cukup sekian presentasi yang kami buat. Jika ada yang kurang, terima kasih. 3. Baik, sekian dari proyek kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don.